Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Setid Bahana Sibawai Mutawali akan mempresentasikan mata kuliah psikologi mengenai kebiasaan hewan akan kita ubah menjadi hal yang baru. Oleh karena itu, saya akan mengubah atau merubah pola pikir hewan untuk hal yang baru. Contohnya, kebiasaan kerbau akan memakan rumput-rumputan biar dia itu dapat memberi perhatiannya terhadap kita. Namun sekarang saya akan merubahnya dengan cara yang lain, dengan cara alat-alat mungkin atau apalah. Nah, contohnya sekarang saya memberikan ini, dia pasti akan merapat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, dia pasti akan mendekat. Namun bagaimana cara untuk merubah yang selanjutnya biar tidak mendekat? Nah, kita akan menunggu hari yang kedua kali dengan alat. Oleh karena itu, saya akan menggunakan alat yang kedua itu dengan yang cara ini. Mungkin bunyi ini dia akan lebih merapat lagi atau mampu kita kuasai hewan tersebut. Contohnya, kalau kita bunyikan apakah dia akan keluar atau apalah. Atau dengan cara getokan, contohnya suara kayu ini. Nah, sekarang saya akan ambil bagaimana bunyi kayu tersebut. Salah satunya adalah kalungnya ini. Kalungnya ini akan saya pasang atau akan saya bunyikan biar dia merapat. Itu tandanya berarti dia sudah mau keluar. Kalau kita mau bunyikan yang seperti ini, oke. Cuman itu presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Setelah saya jalani bagaimana cara untuk mengubah atau merubah kebiasaan hewan, yaitu kerbau ini, ternyata hari pertama saya gagal. Ternyata hari kedua pun insya Allah akan berhasil. Karena kebiasaan kerbau itu makan rumput atau hal yang lain. Tapi kalau kita mau memanggilnya atau menyuruhnya untuk merapat atau masuk ke kandangnya, kita itu harus menggunakan kayu ini. Namun setelah saya pelajari dari rumput ke kayu, ternyata tidak bisa. Namun saya ubah menjadi kebiasaan. Akhirnya saya menggunakan kalungnya itu yang kemarin. Nah, kalau sekarang mungkin belum ada. Nanti saya ambilkan kalungnya itu ya. Nah, inilah kalung yang saya maksud tadi. Bahwasanya kalau kita gunakan alat ini, dia juga akan merapat tanpa kita gunakan kayu ini. Tanpa kita pukul sampai kayu ini patah. Namun sekarang kalau kita sudah gunakan kalungnya ini pun dia merapat kalau kita bunyikan. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan cara memakai kalungnya ini tanpa kita pukul, tanpa kita harus memukul lebih keras, hewan pun bisa terpancing dengan ini tanpa ada kekerasan, tanpa ada rumput yang harus kita taruh di sini seperti ini, tanpa ada rumput-rumput yang ini, dia pun akan mendekat sama kita. Saya buktikan kalau nggak percaya ya. Nah, contohnya ini. Kalau kita mau gunakan kalung, akan lebih merapat. Nah, itu contohnya. Ini yang biasanya. Nah, ini akan lebih merapat lagi. Nah, ini contohnya. Yang tadinya ini kan enggak di luar kepalanya. Kalau kita panggil seperti ini, dia pun merapat juga. Nah, contohnya yang lebih tua ini. Kalau kita ginikan akan lebih merapat. Nah, contohnya ini. Nah, tapi sekarang Kak, karena terlalu pagi mungkin sudah mau berjemur gitu ya. Nah, kalau kita pegang ini nggak akan kenapa-napa ini. Nah, kita pegang. Nah, biasa kalau kita mau pasang ini pun dia nggak akan pergi. Kenapa? Sudah tahu maksud dari tujuan kayu ini untuk kalungnya ini untuk apa? Untuk keluar dikembalakan. Nah, karena itu alhamdulillah dengan cara ini saya berhasil untuk melunakkan kebiasaan hewan ini ya.
Cuman itu untuk hari ini sortingnya. Insya Allah besok kita akan praktik lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari pertama dan hari kedua kita sudah lalui. Sekarang kita akan praktik langsung bagaimana cara mengubah kebiasaan hewan yang semulanya suka makan rumput untuk kita keluarkan dari kandangnya. Namun sekarang kita akan menggunakan alat. Ini alatnya ya, alat pemantok gerbang. Alat pemantok gerbang kandang ini, kandang kerbau ini. Nah, sekarang kita praktik langsung bagaimana cara mengubah psikologis binatang atau hewan. Nah, mari kita buktikan. Nah, kalau kita sudah ketuk ini, dia akan merapat. Juga kalau kita sudah ketuk ini, pasti dia akan merapat lebih dekat lagi. Nah, kita buka tanpa kita suruh, yang lain pun lebih merapat lagi. Nah, tanpa kita suruh, tanpa kita pukul dengan kayu ini, tanpa kita pukul, dia akan lebih merapat lagi kalau kita sudah bunyikan yang namanya ini. Nah. Aduh, kuat ini. Ya, nggak mau dia makan. Kalau kita berikan rumput, tapi sudah kebiasaan kita mengetuk dengan suara ini, dia merapat. Nah, seperti ini. Nah, karena sudah merapat, mari kita keluarkannya untuk praktiknya ini. Nah, sekarang dia sudah keluar. Nah, ternyata dengan cara ini pun kita bisa untuk merubah kebiasaan hewan menjadi apa namanya, langsung praktik ya. Karena ini sudah keluar, kita tutup saja dulu ya. Sekarang kalau sudah masuk, betapa kuat sekalipun kita akan mengetuk, dia nggak akan keluar. Karena apa? Karena dia itu sudah dikeluarkan tadi ya. Karena kebiasaannya si macam ini ukuran. Dia ini sugun-sugun, masih sasak nih dia. Nah, dia itu nggak akan keluar. Kenapa? Karena ketukannya berbeda. Kalau tadi hadap sini ketukannya, kalau sekarang ditutup seperti ini. Berarti dia sudah paham. Binatang aja atau hewan pun sudah paham bagaimana mengetuknya, bagaimana mengeluarkannya. Nah, sekarang kalau kita ketuk dari sini ke sana, maka dia akan keluar lagi. Tapi karena dia sudah masuk, kita ketuk dari sini ya, biar tidak keluar. Nah, praktiknya sudah kita lakukan. Nah, dia itu nggak mau keluar kalau sudah hadap sini pemeraktikannya ya. Nah, oke. Karena rencana kita kebiasaan kerbau itu untuk makan rumput-rumputan. Sekarang untuk memanggilnya atau untuk mengarahkan ke kita itu bukan dengan cara rumput saja, tapi dengan cara kayu ini, dengan cara ketukan ini atau ketukan ini, kita bisa mengarahkan hewan atau kerbau itu ke depan kita. Oke, cuman itu praktik dari saya, hasil presentasi kami dari Setid Bahana Sibawai Mutawali Jeruaru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.